Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama Fanny Fabiola Vlog. Nah, untuk kali ini Fanny akan coba menjawab pertanyaan dari semua para subscriber dan fans-fans Fanny yang kemarin sempat tanya, Kak Fanny, kenapa tidak bikin vlog yang tentang keseharian Kak Fanny sih? Kayak kita kan juga pengen tahu. Terus atau misalnya bertanya seputaran nyanyi atau bagaimana. Nah, untuk kali ini Fanny akan coba membuat satu vlog namanya Fanny Fabiola Vlog. Di situ kalian bisa tanya-tanya tentang Fanny, terus bagaimana perjalanan karir Fanny segala macam juga boleh. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share channel Fanny Fabiola Vlog supaya kalian bisa ngikutin kegiatan sehari-hari Fanny. Oke? Oke, untuk kali ini Fanny akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Fanny tentang perjalanan karir Fanny bagaimana sih. Tapi sebelumnya Fanny memohon maaf karena ngevlognya di luar rumah. Jadi kalau misalnya ada sedikit gangguan bunyi-bunyi kendaraan gak apa-apa ya, harap maklum. Dan ini juga perdana Fanny bikin vlog. Jadi kalau misalnya ada salah Fanny mohon maaf. Oke, kalau untuk perjalanan karir Fanny, ya Fanny untuk kelihatan alhamdulillah bisa nyanyinya itu di umur 6 bulan. Waktu itu di umur 6 bulan Fanny kan mama sama papa kan guru. Jadi paling kita ditinggal di rumah, ditaruh di satu box bayi gitu, terus hidupin TV. Nanti di TV itu kan sebelum ada film itu masih hitam putih. Sebelum ada film itu kan ada namanya lagu Indonesia tanah airku. Nah, di lagu itu karena sering itu terus yang diputer-puter, makanya Fanny jadinya hafal. Jadi pas umur 6 bulan itu Fanny bisa nyanyi ta 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 ta. Walaupun belum bisa ngomong, tapi untuk irama alhamdulillah Fanny sudah bisa untuk menyanyikannya kembali begitu. Jadi itu merupakan suatu rahmat yang luar biasa dari Allah SWT. Benar-benar Masya Allah luar biasa deh. Nah, untuk pertama kali karir Fanny nyanyi itu waktu TK. Waktu TK itu Fanny pernah ngeliat ada yang nyanyi di panggung. Terus Fanny lihat sampai di rumah Fanny bilang sama mama, "Ma, Fanny mau dong nyanyi seperti itu," gitu. Terus karena mama lihat kesungguhan Fanny memang benar-benar ingin belajar nyanyi, terus mama bilang, "Kamu beneran mau belajar nyanyi?" Nah, mama tuh dulu sebenarnya penyanyi. Cuman karena dulu ya namanya waktu dulu ya nggak begitu terlalu ditunjang sama nenek, jadi pas waktu dicucu sama cucunya nenek malah mendukung gitu. Ya udah diajarin nyanyi sama mama. Caranya mau tahu bagaimana cara mendapatkan vibra yang bagus? Kalau menurut Fani sih itu merupakan satu pengalaman yang luar biasa. Jadi rumah Fani itu dulunya itu ada sumur. Sumur itu dalam banget. Jadi kalau misal kita coba teriak ke sumur itu kan bergema. Terus mama bilang, "Fani coba taruh kepalanya di itu terus sampai pegang tepi-tepi sumur itu dan coba getarkan suara di sana." Begitu loh caranya. Belum ada kan yang pernah coba seperti itu. tapi nggak tahu juga siapa itu, apakah itu bener-bener solusi atau bagaimana gitu kan. Tapi ya terjadi, alhamdulillah dapat Fanny vibranya. Jadi caranya begini, Fanny getarkan suara terus selama ya sekitar 10 menit tapi tiap hari, sampai akhirnya alhamdulillah Fanny memang bener-bener bisa vibra. Iya begitu ya, alhamdulillah berarti ya memang Allah ngasih gitu kan. Terus Fanny bilang sama mama, "Alhamdulillah Fanny udah dapet mah." Oh ya udah. Jadi pas waktu itu pertama kali ikut lomba itu pas waktu TK. Ya waktu TK itu ya maklum lah ya, Fanny memang kan kalau untuk wajah apa segala macam kan tidak terlalu cantik gitu lah, tidak terlalu cantik. Dan sehingga juga nggak biasa-biasa aja, juga nggak cantik-cantik amat ya. Ini Fanny kan emang hitam gitu loh. Fanny tuh memang nggak putih gitu dulu, ditambah lagi udah hitam, rambut pendek gitu kan. Jadi mana ada orang yang mau, maksudnya yang nggak kepikiran gitu,
Fanny untuk nyanyi gitu kan. Jadi kepala sekolahnya waktu itu tuh ngajak yang cantik gitu. Jadi sambil Fanny kan emang orangnya waktu kecil itu agak kritis gitu kan. Ya secara gitu kita punya keinginan pengen nyanyi, loh kok ibu ngambilnya yang itu gitu kan. Jadi Fanny bilang kayak gitu sambil gambar-gambar, Bu kalau yang ngambil sebenarnya Fanny mohon maaf sama teman Fanny itu. Aduh mungkin dia menjadi ini ya sampai sekarang, mohon maaf ya saya. Jadi Fanny bilang di depannya dia, Fanny bilang kayak gitu, Bu kalau mau ngambil yang nyanyi yang bagus suaranya dong gitu ya, namanya anak-anak lah ya, anak-anak tuh kan ceplos-ceplos gitu. Dan Fanny orangnya memang dari dulu itu suka apa adanya gitu, kalau nggak suka Fanny bilang nggak suka gitu kan. Terus kepala sekolahnya bilang, oh Fanny bisa nyanyi, bisa. Terus dites gitu sama kepala sekolahnya dan alhamdulillah memang bisa. Dan ibu itu ngomong sama mama minta maaf gitu, aduh maaf ibu, saya nggak tahu anak ibu bisa nyanyi gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan kata mama. Ya udah ikut lomba itu dulu lagunya pertama kali itu lagu bunga mawar bunga melati gitu, nggak tahu deh lagunya gimana ya, pokoknya kayak gitulah depannya. Terus ada juga Fanny ikut dancernya itu namanya dancer mamaku punya mobil mewah gitu ya, sejak gemukku namanya ku berikan. Nah itu dancer kalian gitu. Dan alhamdulillah Fanny ikut lomba, alhamdulillah dapat juara 2, alhamdulillah gitu. Nah setelah ikut lomba itu akhirnya Fanny juga termotivasi ikut lomba terus sampai di di kelas 3 SD itu alhamdulillah ada orang yang berminat untuk mengorbitkan Fanny itu dari salah satu pegawai bank BUMN, dan dia ngajak Fanny untuk rekaman. Nah rekaman pertama Fanny itu di kelas 3 SD gitu. Jadi lagunya lagu Minang, tapi sebenarnya kalau untuk rekaman sih Fanny kebanyakan memang lagu Minang. Belum waktu itu masih kaset berbentuk pita kaset gitu kan. Dan ya karena kita kan bukan diproduseri oleh produser yang besar, ya nggak terlalu ini ya untuk pendistribusiannya ya masih agak macet-macet gitu. Tapi alhamdulillah segala sesuatu perjalanan hidup ini harus disyukuri. Memang itulah perjalanan hidup kan gitu ya. Alhamdulillah lumayan bagus. Nah untuk bikin album yang keduanya itu di kelas 3 SMP. Nah dari kelas 3 SD 3 SMP memang agak jauh juga sih ininya jaraknya gitu ya. Tapi yang ikut-ikut nyanyi sama organ tetap waktu kelas 3 SD itu Fanny kalau lagi sama organ, karena Fanny masih penyanyi cilik, itu dikasih 3 jam saja untuk menyanyi. Alhamdulillah dikasih 3 jam untuk nyanyi, lumayan gitu ya, karena mungkin bapak itu seneng dengan suara Fanny. Alhamdulillah ya bisa cari duit lah. Kelas 3 SD bisa cari duit, tapi duitnya dikasih sama mama sama papa. Yang namanya anak-anak mana ada mengerti duit, nggak ngerti. Yang penting Fanny dikasih hadiah. Nah hadiahnya itu Fanny memang agak aneh gitu. Dari dulu tuh kalau orang kan minta mainan atau makanan atau apalah gitu, whatever gitu ya. Yang Fanny cuma mintanya pulpen. Pulpen, bayangin coba pulpen. Karena Fanny tuh suka nulis dulu, suka nulis dan suka ngoleksi pulpen. Yang penting pulpennya unik-unik gitu. Jadi udah alhamdulillah setelah itu setelah nyanyi dikasih sama papa, ini pulpen hadiah nih buat Fanny. Oh udah bahagianya luar biasa dapet pulpen. Ya udah disimpan gitu kan. Abis itu balik lagi nih tuh ke kelas 3 SMP lagi nih ya. Itu album Fanny, disitulah album Fanny yang alhamdulillah lumayan ya, disitulah orang sudah mulai mengenal Fanny alhamdulillah di lagunya judulnya Biarkan Angin Menjadi Badai. Tapi sebenarnya lagu itu terlalu dewasa buat umuran 3 SMP. Karena ya ceritanya ya gitu, maksudnya ceritanya mau jadi orang kedua gitu. Cerita Biarkan Angin Jadi Badai itu dia rela jadi yang kedua. Sirih, aduh, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ya udah, jadi di situ didandanin, tapi dandaninnya tahu nggak sih, Fanny kelas 3 SMP tapi wajahnya kayak ibu-ibu, secara pakai wig gitu, wig. Dan Fanny kan belum pakai jilbab dulu.
Tapi nggak apa-apa lah, yang penting orang mulai tahu dengan Fani. Nah setelah itu barulah ada apa namanya, bikin album-album. Dan Fani juga pernah dulu ikut apa namanya, bintang radio, alhamdulillah sempat, baik itu pop atau Melayu. Terus juga kalau untuk juga kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman semua, kayaknya Kak Fani bisa ngaji deh gitu kan ya, alhamdulillah. Kalau untuk ngaji sih ya alhamdulillah, waktu kelas 3 SMP sudah pernah ikut lomba tingkat nasional di Palu, Sulawesi Tengah gitu ya, alhamdulillah. Aduh maaf ya kalau misalnya ada apa suara-suara, maklum lah anak-anak lagi main sepeda di sana. Jadi itu alhamdulillah, bikin album, ketemulah dengan mantan pacar alias suami ya sekarang. Ya, suami sekarang, astagfirullahaladzim, alias suami Fani gitu. Jadi Fani ketemu sama abang itu di kelas 3 SMA. Nah sebelumnya itu kan Fani sebenarnya kalau untuk nyanyi-nyanyi apa di organ itu kan dulu waktu kecil-kecil nggak boleh kalau sendiri, ditemenin sama papa. Kelas 3 SMP di papa meninggal, sempat break sih untuk nyanyi apa dengan organ, tapi alhamdulillah selama kasih ini ya udah, kamu udah besar, nyanyi dan jaga diri gitu, tetap nyanyi dengan organ. Nah ketemu dengan abang itu untuk pertama kalinya bikin album apa namanya tuh, bukan pemilu album pemilu. Disitulah ketemu sama abang ya, alhamdulillah abang waktu itu masih pemain organ gitu. Nah udah deh, apa ya, puncak banyak karir Fani maksudnya di saat rekaman yang banyak itu setelah menikah. Nah itu yang Fani, ada satu pesan yang Fani kasih tahu sama teman-teman semua, bagi siapa saja misalkan itu sudah ada jodohnya, tapi memang yang penting satu aja, dia sholat, habis itu kerja, nggak penting lah, yang penting halal, berapapun gajinya jangan dipikirkan, karena kata Allah soal rezeki itu urusanku. Nah itulah yang Fani rasakan setelah Fani menikah dengan abang awalnya cuma dari pemain organ. Alhamdulillah setelah menikah abang jadi arranger, dan alhamdulillah Fani juga banyak mengeluarkan album. Nah disitulah sudah mulai sedikit demi sedikit rezeki kami udah mulai ditambah sama Allah gitu, alhamdulillah. Jadi itu pesan buat kalian semua. Jadi jangan sebenarnya gini, jangan pacaran, jangan takut karirnya nanti di saat gue lagi berkarir nih, nanti udah punya suami ntar karirnya malah redup. Jangan, malah tambah dengan itu, malah bisa jadi di saat kalian itu menikah karirnya tambah meningkat. Itu salah satu, ini sebenarnya pengalaman Fani ya, itu dah, dan itu alhamdulillah sih itu yang Fani rasakan sampai saat sekarang ini. Nah sampailah Fani ada yang bikinin YouTube, itu Bang Al, itu kameramen Fani waktu Fani nyanyi lagu-lagu Minang dulu. Bang Al itu memang sangat luar biasa, kalau untuk dia sangat ini sih baik. Bang Al itu merupakan kameramen baik kalau menurut Fani. Memang dia juga orangnya alim ya, terus dia memang kalau misalnya ini pokoknya itu deh, kalau untuk agamanya satu-satunya yang Fani lihat yang benar-benar yang kuat agamanya itu benar ya Bang Al Glory. Jadi kalian kalau misalnya pengen lihat channelnya Bang Al Glory, itu namanya Al Glory, ALGLORY channel. Di situ itu channelnya Bang Al Glory. Jadi Bang Al itu yang bikinin Fani channel itu di tahun 2015, di saat Fani tidak terpikiran. Jadi kami waktu tahun 2015 waktu tahun 2015 itu kan masih zamannya CD. Jadi kita memang belum terpikirkan untuk bikin YouTube gitu. Nah Bang Al inilah yang menolong bikin YouTube, dan alhamdulillah sudah monetis dan sudah dijalankan. Dan akhirnya Abang Al bilang, sekarang Fani jalankan lagi ya Abang, udah ini menatau insya Allah suatu hari Fani butuh dengan ini. Dan terima kasih sekali buat Bang Al dan juga buat admin Fani, Ari. Itu yang ini. Jadi Fani, Bang Al yang bikinin ya, yang nolongin, Ari yang bikinin gitu. Jadi kita Bang Al dan Ari itu.
alhamdulillah disitulah mulai ngisi-ngisi YouTube. Dan sampai suatu saat memang betul kejadian apa yang dikasih tahu sama Bang Al di saat kaset tidak terlalu ini, ya YouTube lah yang alhamdulillah yang bisa sebagai apa ya, untuk Fani bisa berkarir dan alhamdulillah bisa dikenal sama semua gitu. Alhamdulillah itu merupakan suatu rahmat yang luar biasa bagi Fani. Dan ya sampailah saat sekarang ini begitu. Udah itu aja ya. Apa lagi? Apa lagi ya pertanyaannya? Nah, itulah perjalanan karir Fani sampai saat sekarang. Alhamdulillah Allah mengizinkan dari YouTube inilah bisa Fani mengembangkan bakat. Karena dulu juga sempat waktu SD dulu pengen banget jadi artis yang bisa dikenal, lumayan lah dikenal sama orang-orang gitu kan. Ya alhamdulillah Allah ijabah. Jadi ini ijabah doa Fani itu waktu tahun berapa ya, di tahun tapi gini loh, ada satu pesan dari Fani bahwasanya kalau misalnya di antara kamu yang pengen ada suatu keinginan, jangan pantang menyerah. Maksudnya gini, yang penting dekat aja sama Allah, terus doa dan yakinkan diri bahwasanya keinginan kita itu pasti insya Allah diijabah sama Allah gitu. Dan jangan meragukan, karena kata Allah, aku sesuai dengan perumpamaan umatku gitu, aku sesuai dengan perkiraan umatku. Nah alhamdulillah secara Fani udah punya buntutnya 4 gitu. Jadi kalau misalnya kalau tidak izin Allah untuk segala sesuatunya ini, tidak atas izin Allah, mana bisa Fani. Ya orang yang nyuruh, yang bagusin suara Fani di telinga masyarakat kan juga Allah gitu. Jadi kalau misalnya diandalkan tim, ya mana ada Fani timnya. Secara ibu rumah tangga mana ada tim gitu loh. Jadi yang ini ya udah minta aja sama Allah, ya Allah, insya Allah deh, aku yakin pasti engkau ini gitu, kau ijabah doaku gitu. Ya alhamdulillah Allah mengijabah, terima kasih ya Allah, benar-benar rahmat yang luar biasa gitu. Dan akhirnya sampailah pada closingnya. Nah begitu, akhirnya begitu deh kisah karir Fani, perjalanan dari TK sampai saat sekarang, sampai dan mau tahu bagaimana Fani, alhamdulillah orang taunya dengan Fani setelah Fani punya anak loh gitu, 4 anak Fani. Dan Fani setelah, bukan Fani masih mudanya, bukan Fani yang masih gadisnya gitu, orang tahu Faninya nyanyi setelah Fani punya anak 4. Itu kan rahmat luar biasa gitu, nggak ada jarang-jarang yang seperti itu kan. Alhamdulillah. Nah, bagi kalian yang pengen lebih tahu lagi tentang apa lagi gitu, yang mau ditanya tentang apa lagi, boleh ditanyakan aja, langsung aja dicantumkan di kolom komentar ini. Nah, insya Allah nanti akan Fani rangkum satu persatu dan akan Fani jawab di vlog selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di vlog yang kedua. Ini vlog perdana. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.